Suatu hari, Ibnu Sina sedang melakukan perjalanan dengan seekor kuda yang merupakan kuda kesayangannya. Tibalah pada suatu tempat yang dianggapnya lumayan nyaman. Lalu ia pun berhenti dan beristirahat di sana. Dan kudanya itu diikat di tempat yang sedikit teduh dengan diberi makan jerami dan dicampur rumput pilihan. Karena Ibnu Sina tahu bahwa binatang itu tidak boleh dimusuhi, bahkan disiksa. Binatang itu harus disayang karena membantu manusia. Dan pada saat Ibnu Sina duduk di tempat yang lebih teduh, yang tak jauh dari kudanya itu sambil menikmati bekal yang dibawanya, tiba-tiba datanglah seseorang yang menunggang keledai. Kemudian ia singgah di sana dan mengikat keledainya berdekatan dengan kuda Ibnu Sina, supaya keledainya bisa memakan jerami dan rumput pilihan. Lalu orang itu pun duduk di dekat Ibnu Sina. Ketika ia duduk dan ikut makan, Ibnu Sina berkata kepadanya untuk mengingatkan orang itu supaya tidak mengikat keledainya itu di dekat kudanya Ibnu Sina, karena takut ditendang oleh si kuda. Lalu orang itu hanya tersenyum sambil menoleh ke arah kuda dan keledai. Tak lama setelah itu, si keledai pun ditendang oleh si kuda. Kemudian pemilik keledai pun marah-marah kepada Ibnu Sina dan memintanya untuk bertanggung jawab karena keledainya terluka dan cedera. Ibnu Sina hanya terdiam saja sampai kemudian si pemilik keledai mendatangi hakim dan meminta agar Ibnu Sina membayar atas luka cedera keledainya. Sang hakim pun bertanya kepada Ibnu Sina, namun Ibnu Sina hanya berdiam saja. Sehingga sang hakim lalu bertanya kepada orang yang mengadu, apakah dia bisu? Orang itu pun menjawab bahwa ia tidak bisu dan tadi ia berbicara kepadaku. Lalu sang hakim pun bertanya lagi, apa yang ia katakan kepadamu? Orang itu pun kembali menjawab, jangan dekatkan keledaimu di samping kudaku, nanti ditendang oleh kudaku. Setelah mendengar jawaban itu, sang hakim tersenyum dan berkata kepada Ibnu Sina, Anda ternyata pintar, cukup diam dan kebenaran pun terungkap. Sambil tersenyum, Ibnu Sina berkata kepada sang hakim, tidak ada cara lain untuk menanggapi orang bodoh selain dengan diam, dan kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Itulah sebabnya mengapa saya memilih untuk diam.